Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, Prodi Matematika semester 2. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang laporan penelitian yang saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah metode statistika yang dibina oleh Ibu Rahmadania Akbarita, SSI MPB. Judul penelitian kami yakni rata-rata pembelian kuota internet untuk pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Pokok bahasan dalam presentasi kali ini ada 5. Yang pertama, bab 1 yakni pendahuluan. Yang kedua, kajian pustaka. Yang ketiga, metode penelitian. Yang keempat, pembahasan. Dan yang terakhir adalah penutup. Untuk bab yang pertama yakni pendahuluan. Dalam pendahuluan ada 3 subbab. Yang pertama, latar belakang, rumusan masalah, dan yang terakhir tujuan. Latar belakang. Pandemi COVID yang melanda dunia, bahkan Indonesia, membuat pemerintah bergerak untuk melakukan pencegahan virus ini. Salah satunya dengan memberlakukannya pembatasan sosial berskala besar atau yang lebih dikenal dengan PSBB. Berlakunya PSBB membuat masyarakat harus semua kegiatan masyarakat yang biasanya dilakukan di luar rumah harus dilakukan di rumah saja. Seperti ibadah di rumah, bekerja di rumah, bahkan pembelajaran di sekolah dari tingkat TK mau sampai perguruan tinggi dilaksanakan di rumah. Kegiatan belajar mengajar dilakukan dengan cara daring, yakni pembelajaran tanpa tatap muka tetapi menggunakan aplikasi sebagai medianya. Aplikasi yang biasa digunakan untuk pembelajaran daring antara lain YouTube, WhatsApp, Google Meet, Google Form, dan masih banyak lain aplikasi yang digunakan dalam pembelajaran daring. Aplikasi tersebut membutuhkan kuota internet untuk mengaksesnya. Banyak orang yang mengeluh dengan adanya pembelajaran daring karena pembelajaran daring dianggap sebagai penyebab meningkatnya pembelian kuota internet. Oleh karena itu, dalam penelitian ini saya akan membahas tentang bagaimana rata-rata pembelian kuota internet sebelum pembelajaran daring dan sesudah pembelajaran daring atau saat pembelajaran daring. Saya juga akan membuktikan bahwa isu-isu yang beredar di luar sana tentang kebenaran dugaan masyarakat bahwa pembelajaran daring dapat meningkatkan pembelian kuota. Untuk rumusan masalah yang saya angkat dalam penelitian kali ini ada 3. Yang pertama, bagaimana rata-rata pembelian kuota internet sebelum pembelajaran daring dan saat pembelajaran daring. Yang kedua, bagaimana rata-rata penggunaan kuota internet sebelum pembelajaran daring dan saat pembelajaran daring. Dan yang terakhir, bagaimana dengan dugaan tentang adanya peningkatan pembelian kuota internet untuk pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Adapun tujuan dari penelitian saya kali ini, yang pertama, untuk mengetahui rata-rata pembelian kuota sebelum pembelajaran daring dan saat pembelajaran daring. Yang kedua, untuk mengetahui penggunaan kuota internet sebelum pembelajaran daring dan saat pembelajaran daring. Dan untuk tujuan yang terakhir yakni untuk mengetahui dugaan tentang adanya peningkatan pembelian kuota internet untuk pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Apakah isu tersebut benar atau salah? Untuk pembahasan yang kedua
kedua yakni tentang kajian pustaka. Dalam kajian pustaka ada 4 subbab, yakni yang A, rata-rata, yang B, kuota internet, yang C, pembelajaran daring, dan D, COVID-19. Kita menuju subbab yang pertama, yakni rata-rata. Apa sih yang dimaksud dengan rata-rata? Rata-rata adalah perbandingan antara jumlah data dengan banyaknya data. Biasanya rata-rata disimpulkan X bar untuk rata-rata mencari sampel, dan mu digunakan untuk simbol rata-rata untuk populasi. Sedangkan rumus mencari nilai rata-rata atau mean sebagai berikut. X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 dan seterusnya ditambah Xn per n, atau biasa disingkat dengan X bar sama dengan sigma F1 X1 per sigma F1. Untuk rumus yang kedua ini digunakan untuk tabel frekuensi distribusi. Untuk subbab yang kedua, yakni tentang kuota internet. Kuota internet merupakan batasan pemakaian internet pada waktu tertentu, seperti contohnya kuota internet lokal sebesar 1 GB selama 1 bulan. Jenis kuota internet yakni kuota utama, kuota reguler, kuota bonus, kuota malam, dan kuota download. Manfaat internet adalah sebagai sarana pendidikan, sarana hiburan, sumber penghasilan, mempermudah komunikasi, belanja online, mempermudah pekerjaan, dan masih banyak manfaat lainnya. Subbab yang ketiga yakni tentang pembelajaran daring. Apa sih pembelajaran daring itu? Pembelajaran daring adalah pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan murid, tetapi dilakukan melalui online. Pembelajaran dilakukan melalui video conference atau distancing learning, atau menggunakan aplikasi-aplikasi yang digunakan sebagai media pembelajaran. Biasanya aplikasi yang digunakan seperti YouTube, Google Form, Google Meet, WhatsApp, Edmodo, Google Classroom, dan masih banyak lagi. Dengan aplikasi tersebut, para guru bisa menyalurkan atau bisa mengajar murid tanpa adanya tatap muka secara langsung, yakni menggunakan aplikasi atau yang disebut dengan online. Secara proses sebenarnya model pembelajaran daring ini sudah diatur dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses dengan beberapa prinsip. Untuk subbab yang keempat yakni COVID-19. Saat ini tentang COVID-19 kita sudah terkenal banget ya. COVID-19 ini adalah suatu virus yang sedang melanda dunia, bahkan di Indonesia sudah menyebar ke berbagai daerah. COVID-19 merupakan virus yang menyebabkan infeksi saluran pernafasan yang menyebabkan wabah pneumonia di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan menyebar ke negara Indonesia pada Maret 2020. Metode transmisi COVID-19 juga belum diketahui dengan pasti. Awalnya, virus ini diduga bersumber dari hewan. Virus corona merupakan virus beredar pada beberapa hewan termasuk unta, kucing, dan kelelawar. Faktor yang berisiko terinfeksi virus corona yakni semua orang, bahkan dari mulai tua, muda, balita, bayi yang kekebalan tubuhnya rendah,
kondisi musim atau seseorang yang tinggal atau berkunjung ke daerah yang terinfeksi virus ini dapat terinfeksi dengan virus corona. Misalkan kita pergi ke Wuhan, sedangkan Wuhan itu adalah tempat yang telah terinfeksi virus corona. Sedangkan kita pergi ke sana, otomatis besar kemungkinan kita bisa terinfeksi oleh virus tersebut. Sebagai pencegahan, kita dapat menerapkan beberapa tips berikut agar kita terhindar dari virus corona ini. Pertama, terapkan physical distancing, yakni jaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. Yang kedua, menggunakan masker saat beraktivitas di tempat umum. Yang ketiga, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer. Yang keempat, jangan menyentuh mata, mulut, hidung sebelum cuci tangan. Yang kelima, tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat. Yang keenam, jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan, termasuk kebersihan rumah. Oke, kita lanjut ke bab yang ketiga, yakni bab metode penelitian. Dalam metode penelitian, saya membahas ada 5 pokok pembahasan. Yang pertama tentang populasi, yang kedua sampel, yang ketiga metode sampling, yang keempat waktu dan tempat pelaksanaan, yang kelima cara pengambilan sampel. Kita menuju subbab yang pertama, yakni populasi. Pengertian populasi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Jadi, populasi ini adalah suatu objek yang akan kita teliti dan pada akhirnya kita akan menarik kesimpulan dari penelitian yang kita ambil. Dalam penelitian ini, populasi yang saya ambil yakni semua mahasiswa program studi matematika Universitas Nahdlatul Ulama Blitar yang berjumlah 85 mahasiswa. Dari 85 mahasiswa yang telah mengisi kuesioner penelitian yakni hanya 50 mahasiswa. Jadi dapat disimpulkan populasi yang saya ambil yakni 50 mahasiswa. Kita lanjut yang kedua yakni sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili dari keseluruhan populasi. Sampel itu bagian kecil dari populasi yang diambil peneliti untuk mewakili seluruh populasi dalam penelitian. Jadi tidak semua populasi itu diambil sebagai data untuk membahas tentang penelitian kita. Jadi kita bisa mengambil sebagian saja. Dalam sampel penelitian ini saya mengambil 40 mahasiswa menjadi sampel penelitian. Dan yang ketiga metode sampling. Metode sampling ada beberapa macam. Salah satunya teknik sampling random, yakni cara memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk menjadi sampel penelitian. Cara pengambilannya menggunakan nomor undian. Dalam penelitian ini saya menggunakan nomor undian dari nomor 1 sampai nomor 50. Kemudian saya mengambil 40 nomor secara acak tanpa pengembalian. Kemudian 40 nomor tersebutlah yang saya jadikan sampel penelitian. Untuk waktu dan pelaksanaan, pengambilan data atau pengambilan sampel dimulai pada tanggal 6 sampai tanggal 8 Juni 2020. Tempat pengisian angket atau kuesioner penelitian dilakukan di rumah masing-masing responden atau Himatika UNU Blitar atau Himpunan Mahasiswa Matematika Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Karena kita menyadari bahwa dalam penelitian ini dilaksanakan pada saat pandemi COVID-19 sehingga tidak memungkinkan kami untuk bertatap muka secara langsung dengan responden. Jadi pengisian dilakukan di rumah masing-masing setiap mahasiswa. Yang keempat yakni metode sampling
Yang pertama, menggunakan angket melalui Google Form. Jadi sebelum itu saya membuat kuesioner penelitian yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh responden atau mahasiswa matematika Universitas Nahdlatul Ulama. Saya membuatnya menggunakan aplikasi Google Form. Langkah selanjutnya yakni menyebarkan link angket ke grup WhatsApp Himatika UNU Blitar. Yang ketiga, responden mengisi angket. Yang keempat, responden mengumpulkan angket. Dan yang kelima, pengolahan data dari kuesioner yang telah diisi oleh responden. Kita lanjut ke bab 4. Bab 4 berisi tentang pembahasan, sedangkan subbab 4 yang kita bahas yang pertama yakni paparan data dan yang kedua tentang pembahasan. Kita menuju ke paparan data. Dalam paparan data ada empat yang kita bahas. Yang pertama, menghitung rata-rata dan varian pembelian kuota internet sebelum pandemi COVID-19. Yang kedua, menghitung rata-rata penggunaan kuota internet sebelum pandemi COVID-19. Yang ketiga, menghitung rata-rata dan varian pembelian kuota internet saat pandemi COVID-19. Yang keempat, menghitung rata-rata penggunaan kuota internet saat pandemi COVID-19. Setelah kuesioner tersebut diisi oleh responden, kemudian saya mengumpulkan dan menjadikan data tersebut menjadi sebuah tabel agar mudah untuk dipahami. Mari kita simak dan mengupas tentang tabel ini. Yang pertama, menghitung rata-rata dan varian pembelian kuota internet sebelum pandemi COVID-19. Untuk tabel kolom pertama XI itu merupakan berapa kali pembelian kuota internet responden saat sebelum pembelajaran daring dilaksanakan. Yang F1 merupakan frekuensi pembelian kuota internet, sedangkan XI itu frekuensi dikali banyaknya pembelian kuota. Dan untuk yang XI dikurangi X bar 1 sampai seterusnya. Yang pertama itu kita mencari rata-rata. Telah dijelaskan di awal tadi bahwa rata-rata dapat kita temukan menggunakan cara X bar sama dengan sigma FI XI per sigma FI. Dalam tabel ini sudah tertera bahwa sigma FI XI sama dengan 52. Terus dibagi dengan frekuensi atau jumlah frekuensi, yakni dalam tabel sudah tertera sigma FI sama dengan 40. Tinggal kita bagi 52 dibagi 40 sama dengan 1,3. Untuk mencari variannya menggunakan rumus sigma FI dikali XI dikurangi X bar 1 kuadrat dibagi N per 2, yakni sudah tertera dalam tabel bahwa nilai sigma FI XI min X bar 1 kuadrat yakni 18, sedangkan N nya tadi 40, lalu 40 dikurangi 1 dalam rumus yakni menghasilkan 0,461. Jadi variannya untuk kuota internet sebelum pembelajaran daring yakni 0,461. Untuk menghitung rata-rata penggunaan kuota internet sebelum pandemi COVID-19, sebelumnya kita menentukan interval kelas menggunakan rumus sebagai berikut. Yang pertama, jangkauan atau J, dantum terbesar dikurangi dantum terkecil. Dalam penelitian ini dantum terbesarnya yakni 60, sedangkan dantum terkecilnya yakni 1, sehingga 60 dikurangi 1 sama dengan 9. Kemudian kita menentukan banyaknya kelas interval atau disingkat K dengan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N ini banyaknya data. Lalu kita masukkan
sehingga menghasilkan nilai 6. Kemudian kita menentukan panjang interval kelas dengan rumus jangkauan dibagi banyak kelas. Jangkauan tadi nilainya 59, sedangkan banyaknya kelas interval yakni 6. Jadi 59 dibagi 6 sama dengan 9,8 atau bisa kita bulatkan menjadi 10. Untuk menentukan interval kelas pertama dengan rumus datum terkecil ditambah panjang interval kelas dikurangi 1, yakni 1 ditambah 10 dikurangi 1 sama dengan 10. Maka kelas pertama 1 sampai 10 panjang intervalnya. Nah, ini sudah terlihat dalam tabel ini bahwa intervalnya sudah diketahui, frekuensinya sudah diketahui, jadi kita tinggal memasukkan dalam rumus rata-rata sehingga menghasilkan rumus rata-ratanya X bar 1 sama dengan sigma F1i XI dibagi sigma Fi sama dengan 663 dibagi 40 sama dengan 16,575. Yang ketiga, menghitung rata-rata dan varian pembelian kuota internet saat pandemi COVID-19. Caranya hampir sama dengan tadi, kita menggunakan rumus rata-rata dan rumus varian, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata pembelian kuota saat pandemi yakni 2,675. Untuk variannya ketemu 1,3. Yang keempat, menghitung rata-rata penggunaan kuota internet saat pandemi COVID-19. Ini hampir sama dengan langkah-langkahnya hampir sama dengan menghitung rata-rata penggunaan kuota internet sebelum pandemi COVID-19. Jadi kita menentukan kelas pertama, panjang interval kelas pertama. Dalam pembahasan ini, kelas pertamanya dimulai dari 1 sampai 11 seperti yang terlihat dalam tabel. Setelah tabel sudah terlihat, kita masukkan itu ke dalam rumus rata-rata sehingga menghasilkan rata-rata penggunaan kuota internet saat pandemi COVID-19 sebesar 25,4. Untuk subbab yang kedua yakni pembahasan. Ini ada 3 yang akan dijelaskan. Yang pertama, rata-rata pembelian kuota internet sebelum pembelajaran daring dan saat pembelajaran daring. Yang kedua, rata-rata penggunaan kuota internet sebelum pembelajaran daring dan saat pembelajaran daring. Yang ketiga, dugaan tentang adanya peningkatan pembelian kuota internet untuk pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Kita menuju subbab yang pertama dalam pembahasan, yakni rata-rata pembelian kuota internet sebelum pembelajaran daring dan saat pembelajaran daring. Rata-rata pembelian kuota internet sebelum dan saat pembelajaran daring mengalami peningkatan. Peningkatan ini dapat dilihat dari pembelian kuota internet setiap bulan. Misalkan sebelum pandemi COVID-19, pembelian kuota internet 1 sampai 2 saja. Tapi saat pandemi COVID-19, pembelian kuota internet meningkat menjadi 3 sampai 5 kali dalam 1 bulan. Berdasarkan perhitungan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelian kuota internet sebelum pembelajaran daring sekitar 1,3 kali, sedangkan rata-rata pembelian kuota internet saat pembelajaran daring sebesar 2,575 kali. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan pembelian kuota internet sebelum dan saat pembelajaran daring. Peningkatan ini disebabkan karena pembelajaran daring menggunakan beberapa aplikasi yang membutuhkan banyak kuota internet untuk mengaksesnya. Misalnya, para dosen menggunakan aplikasi WhatsApp, YouTube, Google Form, dan Google Meet dalam menyampaikan materi. Hal tersebut mempengaruhi pembelian kuota internet mahasiswa dalam pembelajaran daring.
Belum lagi jika mahasiswa belum paham dengan penjelasan dosen, maka mahasiswa akan mencari referensi lagi dengan menggunakan aplikasi lainnya, misalkan dengan Google Chrome. Setelah penyampaian materi, dosen akan memberikan tugas melalui aplikasi, misalnya menggunakan WhatsApp dan Google Form, yang apabila kita ingin mengaksesnya juga memerlukan kuota internet. Hal itulah yang mengakibatkan adanya peningkatan rata-rata pembelian kuota internet sebelum dan saat pembelajaran daring. Sedangkan ketika pembelajaran dilakukan di kampus seperti sebelum adanya pandemi COVID-19, pembelian kuota internet mahasiswa tidak mengalami peningkatan atau memiliki frekuensi yang lebih kecil daripada rata-rata pembelian kuota internet saat pembelajaran daring. Hal ini dikarenakan pelaksanaan pembelajaran dilakukan secara tatap muka langsung antara dosen dan mahasiswa. Dosen menyampaikan materi secara langsung kepada mahasiswa tanpa melalui aplikasi. Jika mahasiswa belum paham dengan penjelasan dosen, maka mahasiswa bisa langsung bertanya. Adanya pertanyaan secara langsung bisa diberikan dari mahasiswa untuk dosen, begitulah sebaliknya. Kemudian untuk pemberian tugas dilakukan secara langsung kepada mahasiswa, dan untuk mengumpulkan tugasnya biasanya dilakukan dengan cara mengumpulkan lembar jawaban yang berisi jawaban dari tugas tersebut kepada dosen secara langsung. Jika ada materi atau tugas yang harus disebarkan melalui aplikasi, mahasiswa dapat mengunduh dengan menggunakan WiFi yang telah disediakan oleh kampus. Begitu pula jika mahasiswa harus mengumpulkan tugas secara daring, mahasiswa dapat menggunakan koneksi WiFi yang disediakan oleh pihak kampus. Hal tersebut yang mempengaruhi frekuensi pembelian kuota internet sebelum pandemi COVID-19 lebih kecil daripada pembelian kuota internet saat pembelajaran daring. Untuk rata-rata penggunaan kuota internet sebelum pembelajaran daring dan saat pembelajaran daring, berdasarkan paparan data di atas, rata-rata penggunaan kuota internet sebelum dan saat pembelajaran daring mengalami peningkatan. Peningkatan ini dapat dilihat dari rata-rata penggunaan kuota internet sebelum dan saat pembelajaran daring. Rata-rata penggunaan kuota ini saat sebelum pembelajaran daring yakni sebesar 16,575 GB. Sedangkan rata-rata penggunaan kuota internet saat pembelajaran daring yakni 25,4 GB. Peningkatan ini terjadi karena pembelajaran daring yang menggunakan aplikasi dalam menyampaikan materi, pemberian tugas, dan pengumpulan tugas. Aplikasi yang digunakan antara lain WhatsApp, YouTube, Google Form, Edmodo, Google Classroom, Google Meet, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Aplikasi-aplikasi tersebut membutuhkan internet untuk mengaksesnya. Kuota internet yang dibutuhkan dalam mengakses aplikasi tersebut cukup menguras kuota internet. Hal ini yang mempengaruhi peningkatan penggunaan kuota internet. Ketika pembelajaran dilakukan di kampus atau pembelajaran secara offline tidak membutuhkan banyak kuota internet. Hal ini karena dalam penyampaian materi, pemberian tugas, pengumpulan tugas dilakukan secara langsung atau secara tatap muka. Pengumpulan tugas dilakukan secara tertulis atau dengan kata lain, mahasiswa menulis soal dan jawaban dalam lembaran kertas, kemudian dikumpulkan langsung ke dosen. Kalaupun ada tugas atau materi dari dosen yang dipaparkan melalui aplikasi, mahasiswa dapat mengakses aplikasi menggunakan WiFi yang disediakan kampus. Hal itu yang menyebabkan penggunaan kuota internet sebelum pembelajaran daring tidak mengalami peningkatan atau jumlahnya lebih kecil daripada rata-rata penggunaan kuota internet saat pembelajaran daring.
Untuk subbab yang ketiga, yakni dugaan tentang adanya peningkatan pembelian kuota internet untuk pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Dalam pembahasan kali ini, saya akan mencari kebenaran dengan adanya dugaan ini. Apakah dengan pembelajaran daring pembelian kuota internet mengalami peningkatan atau tidak mengalami peningkatan? Dari paparan data telah diketahui bahwa rata-rata pembelian kuota pembelajaran daring sebesar 1,3 dan saat pembelajaran daring 2,675. Untuk variasi keduanya, variasi 1 yakni 0,461 dan varian 2 1,3, dan nilai N-nya atau banyak datanya N1 dan N2 itu sama-sama yakni 40. Dalam hal ini, peneliti ingin menguji dugaan penelitian tentang pembelajaran daring akan meningkatkan pembelian kuota atau tidak jika varian kedua populasi tidak diketahui. Jika diketahui dan tidak sama dengan taraf nyata 0,05. Pembahasan untuk subbab yang ketiga dalam pembahasan tentang dugaan tentang adanya peningkatan pembelian kuota internet untuk pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Dari paparan data diketahui nilai rata-rata pembelian kuota internet sebelum pembelajaran daring dan saat pembelajaran daring masing-masing bernilai X bar 1 sama dengan 1,3 dan X bar 2 sama dengan 2,675. Sedangkan varian keduanya masing-masing bernilai varian 1 0,41 dan varian 2 sama dengan 1,3 dan nilai N1 sama dengan N2 sama dengan 40. Dalam hal ini, peneliti ingin menguji dan dugaan penelitian tentang pembelajaran daring akan meningkat pembelian kuotanya atau tidak. Jika tidak diketahui simpangan baku keduanya dan simpangan baku tidak sama dengan taraf nyata 0,05. H0 dan H1 yang akan diuji sebagai berikut. H0 sama dengan μ1 sama dengan μ2, artinya pembelian kuota internet sebelum dan saat pembelajaran daring tidak mengalami peningkatan. Untuk H1-nya μ1 kurang dari μ2, pembelian kuota internet sebelum dan saat pembelajaran daring mengalami peningkatan. Harga-harga yang diperlukan adalah T aksen sama dengan X bar 1 dikurangi X bar 2 per akar dari varian 1 per varian 1 dibagi N1 ditambah varian 2 dibagi N2 sama dengan 1,3 dikurangi 2,675 akar dari 0,461 dibagi 40 ditambah 1,3 dibagi 40 sama dengan min 1,375 dibagi akar dari 1,761 bagi 40 sehingga menghasilkan nilai negatif 6,875. Menentukan W1 diketahui atau ditentukan oleh nilai varian dibagi dengan banyak data. W1 yakni 0,1, sedangkan W2 nya 0,3. Untuk T1 nya diperoleh dari T1 dikurangi alfa, alfanya tadi atau taraf pengujiannya 0,05, jadi 1 dikurangi 0,05, banyaknya data dikurangi 1 sehingga T1 nya 1,68. Ini juga berlaku pada T2 sehingga menghasilkan T2 sama dengan 1,68 sehingga didapat T1
W1T1 ditambah W2T2 dibagi W1 W2, yakni angka-angka yang telah ditemukan tadi dimasukkan dalam rumus sehingga menghasilkan hasil 1,68. Kriteria pengujian yaitu H0 tolak H0 jika T kurang dari sama dengan T1 min alfa, N min 1, dan terima H0 untuk T lebih besar dari min T1 min alfa, N min 1. Dari penelitian ini didapat diaksen sebesar negatif 6,875 dan ini kurang dari T sama dengan 1,68. Jadi H0 mu1 sama dengan mu2 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa H1 itu benar adanya, bahwa dugaan tentang pembelajaran daring dapat meningkatkan pembelian kuota internet ini adalah benar. Kita menuju ke bab 5, yakni tentang penutup. Subbabnya ada kesimpulan, saran, dan daftar pustaka. Dari yang pertama, subbab yang pertama yakni kesimpulan. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa rata-rata pembelian kuota internet sebelum dan pembelajaran daring mengalami peningkatan dari 1,3 kali menjadi 2,56 kali. Untuk rata-rata penggunaan kuota internet sebelum dan saat pembelajaran daring mengalami peningkatan, yakni dari 16,575 GB menjadi 25,4 GB. Sedangkan dugaan tentang peningkatan pembelian kuota internet untuk pembelajaran daring ini benar adanya. Untuk subbab ini kedua, saran. Pada saat penulisan laporan penelitian ini, penulis menyadari bahwa banyak sekali kesalahan dan jauh dari kesempurnaan dengan sebuah pedoman yang bisa dipertanggungjawabkan, dan banyak sumber penulis akan memperbaiki laporan penelitian tersebut. Oleh sebab itu, penulis mengharap kritik dan saran mengenai pembahasan dalam laporan penelitian di atas. Berikut daftar pustaka berisi tentang sumber-sumber yang saya ambil untuk melengkapi pembahasan laporan penelitian kali ini. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih atas segala kerjasama dan partisipasinya. Semoga bermanfaat dalam video kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.